Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaka Devita Maharani dari SMK Gema Nusantara. Saya masuk ke dalam jurusan otomotif dan saya duduk di kelas 11. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Pada dasarnya, kita adalah generasi yang beruntung karena di zaman sekarang begitu banyak kemudahan baik di bidang transportasi maupun komunikasi. Semuanya sangat serba praktis dan mudah. Tapi tidak semuanya membawa dampak positif, khususnya pada generasi muda. Contohnya, pada tahun ini jumlah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja meningkat drastis sekitar 24% sampai 28% di tahun 2020. Remaja yang terpapar narkotika lebih rentan sebagai pengguna jangka panjang, sebab mereka memiliki waktu panjang dalam mengonsumsi narkotika. Mereka mulai mengonsumsi narkotika pada rentang usia 15 sampai 40 tahun. World Drugs Report 2018 yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime atau yang sering kita sebut dengan UNODC menyebutkan sebanyak 275 penjuta penduduk di dunia atau 5,6% dari penduduk dunia pernah mengonsumsi narkoba di usia 15 sampai 64 tahun. Sementara di Indonesia, BNN mengantongi angka penyalahgunaan narkoba sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10 sampai 59 tahun. Sementara angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar tahun 2018 mencapai 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada di usia 15 sampai 35 tahun atau generasi milenial. Disinilah posisi kita berada sebagai pemuda, teman-teman. Narkotika itu gak sendirian, dia punya teman namanya psikotropika. Nah, narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat, baik itu alamiah ataupun sintetis. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009, narkotika dan psikotropika sebenarnya sangat berguna di dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di bidang medis, tapi harus sesuai dengan persetujuan BPOM. Jika disalahgunakan, dapat merugikan penggunanya. Beberapa efek penyalahgunaan narkotika dan psikotropika seperti gangguan emosional, masalah dalam kekeluargaan, hingga mengganggu masalah perekonomian keluarga. Efek fisiknya pun dapat terlihat seperti merusak rawan tulang hidung, mudah jatuh dan cedera, gangguan jantung, meningkatnya resiko penularan penyakit, menurunnya fungsi otak, suka menyendiri, dan yang lebih parahnya meningkatkan resiko bunuh diri. Dan yang paling parah dapat menyebabkan efek ketergantungan dengan resiko gangguan fisik dan mental yang serius hingga menyebabkan kematian loh teman-teman. Tuh kan, seram. Untuk menimbulkan efek jera, pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor dikenakan sanksi pidana hukum khusus atau sanksi seumur hidup, hukuman mati. Sayang dong teman-teman, di usia kita yang masih sangat produktif harus rusak karena mengonsumsi narkotika. Udah efeknya jelek, ngabisin duit, dipenjara, bahkan dihukum mati. Jadi teman-teman, kita sebagai generasi milenial yang diberi begitu banyak kemudahan di segala bidang teknologi dan komunikasi, sudah saatnya kita isi waktu luang kita dengan berbagai hal yang bermanfaat. Kita ciptakan hal-hal baru yang berguna dan menarik, yang mencerminkan semangat generasi milenial yang sehat dan keren karena masa depan bangsa berada di tangan generasi muda. Mulailah hidup sehat, budayakan bersih, jadikan generasi kita menjadi generasi yang sehat, kuat, siap, dan mengemban amanah dan tugas di masa depan. Mau keren, jauhi narkoba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.